Dan terima kasih sudah disampaikan, meskipun di beberapa titik, di beberapa kasus saya terus mengingatkan, Sungai Lisai itu satu desa yang berada di wilayah TNKS Taman Nasional Gunung Sebelah. Saya sudah 3 kali di sana. Bahkan belakang dapur rumahnya itu tidak bisa lagi dipijak karena wilayah TNKS. TNKS ini negara dalam negara, sama dengan HGU, negara dalam negara, sama dengan izin tambang, negara dalam negara. Dalam konteks mereka punya undang-undang. TNKS ini memang harus diadvokasi karena Sungai Lisai itu desa masyarakat adat Lempung yang hadir, yang muncul sebelum ada penetapan TNKS. Ini sama dengan perdebatan kawan kita Adrian Lampitipulu dalam konteks kehutanan. Apakah rakyat itu kemudian dikeluarkan dari kawasan hutan? Enggak, karena kehidupan dia, nenek moyang dia berada di sana. Sama dengan kita mau menggusur nelayan tradisional yang karena ada pembangunan dan segala macam, itu nggak bisa karena kultur kehidupan nelayan itu tidak bisa diubah. Nah ini yang memang Bu Waka, desa itu bukan hanya konteks Komisi 3 dengan infrastrukturnya, tapi berbagai macam kebijakan-kebijakan kabupaten, provinsi yang itu kemudian dibatasi oleh TNKS. Kita mau bangun jalan nggak bisa, kita minta ukuran 2 meter nggak boleh tanpa ada persetujuan Menteri Kehutanan. Ini yang kemudian menghambat dalam konteks pelayanan dasarnya, gitu loh. Ini menjadi PR kami dan saya kira ini akan harus dibahas juga di dalam pembahasan komisi. Semua termasuk SPT, termasuk Terus Sepang ini rakyatnya 2 kali korban loh. Kalau teman-teman mau melihat sejarahnya, Terus Sepang itu nggak ada orangnya dulu. Karena kebijakan transmigrasi lokal memindahkan masyarakat di pasar pantai, pasar baru kepada Terus Sepang, ditumpukkan di daerah Terus Sepang. Ada proses pembangunan dan kerawanan abrasi pantai, pasar pantai dipindahkan ke sana. Akhirnya kemudian korban lagi dengan SPT ini. Maka kemudian ya memang ini menjadi masalah. Saya kira dengan statement Pak Gubernur untuk minta dipindahkan, PLTU bisa tunduk atau PLN bisa tunduk, ternyata enggak juga. Maka advokasi ini tidak bisa, kita harus pada batas waktu. Advokasi kebijakan, manakala kebijakan itu kemudian yang kita tujukan adalah berpihak pada apa yang kita inginkan. Jadi tidak ada dalam limitasi. Tidak ada limitasi harus sampai kapan, sepanjang 3 tahun itu belum dimindahkan, maka advokasi harus terus dilakukan. Ya, maka saya setuju, tidak ada rasa puas. Dan saya setuju juga teman-teman harus bergerak. Teman-teman harus mengawal, kami juga harus mengawal. Kita harus juga sama-sama. Maka komunikasi seperti ini yang harus sama-sama kita bangun. Nah, untuk membangun komunikasi, biar supaya tidak memperpanjang birokrasi, saya sampaikan ada 4 komisi di DPR ini. Jadi teman-teman bisa langsung ke komisinya masing-masing. Konteks komisi 1. Komisi 1 itu bidang pemerintah, pertanahan. Kalau bicara HGU, itu komisi 1, bidang pertanahan. Keamanan, kemudian informasi dan komunikasi, Kominfo. Dalam konteks pelayanan internet itu tugas Kominfo, tapi infrastrukturnya komisi 3, itu perhubungan. Lalu kemudian komisi 2 membidangi Pak Isam Patri, pendapatan, pajak daerah, retribusi daerah, BUMD. Kemudian pertanian, kelautan, pariwisata, perkebunan, konteksnya kebunnya, izin kebunnya. Kalau tanahnya di komisi 1, izin kebunnya di komisi 2, usaha perkebunannya di komisi 2, pertanian itu komisi 2, komisi 3 infrastruktur, PUPR, Cipta Karya, Bina Marga, lalu kemudian lingkungan, kehutanan,
Dinas Perhubungan, kemudian Dinas ISDM, tambang batubara, galian C, itu Komisi 3. Komisi 4 tentang kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, sosial, bencana alam, kemudian perpustakaan, pendidikan, ini Komisi 4. Dan pelayanan pelindungan anak dan keluarga berencana. Dalam konteks tadi, misalkan soal tenaga kerja, teman-teman bisa melakukan langsung, tunjukkan kepada komisi-komisi. Nah, wilayah komisi 4 tadi tenaga kerja, upah buruh, setiap penetapan upah buruh provinsi kita harus kawal. Permintaannya lebih dari itu, tapi kesepakatannya upah buruh masih di bawah. Setelah UMP diterbitkan UMK, upah buruh minimum kabupaten kota, ini akan lebih besar daripada UMP. Nah, ketika upah buruh dihitung harian, maka buruh lepas, buruh angkut, ini tidak pernah akan diperhitungkan. Dia hanya dihitungkan dengan tonase, berapa kilo yang diangkut, berapa koli yang diangkut, tapi tidak pernah diperhitungkan perhitungan harian. Nah, ini ada segmen-segmen. Nah, saya mengharapkan ketika teman-teman mau hearing, tujukan komisi yang membidangi. Ada case ini, tujukan ke komisi yang membidangi. Mereka akan lebih paham dan mereka akan tidak lanjuti dengan konteks kebijakan di tingkat provinsi ya.